Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Septiana dengan NIM 231910994. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika bisnis jasa dan pentingnya jasa pada klinik Pratama Prodia. Dinamika bisnis jasa dan pentingnya jasa pada klinik Pratama Prodia itu sendiri terbagi beberapa penjelasan. Penjelasan yang pertama yaitu kontribusi sektor jasa terhadap perekonomian di internasional maupun Indonesia. Sektor jasa memegang peran penting dalam perekonomian global maupun nasional. Secara internasional, jasa menyumbang lebih dari 60% produk domestik bruto atau PDB di banyak negara maju, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, perbankan, dan pariwisata. Di Indonesia, sektor jasa juga berkembang pesat dan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi, terutama dalam bidang kesehatan, keuangan, dan teknologi informasi. Jasa kesehatan, misalnya, tidak hanya berfokus pada pelayanan individu, tetapi juga mendukung produktivitas masyarakat, sehingga berdampak pada stabilitas ekonomi. Klinik Pratama Prodia merupakan contoh nyata kontribusi sektor jasa kesehatan di Indonesia dengan layanan laboratorium yang akurat dan cepat membantu pasien memperoleh diagnosis tepat, mendukung program pemerintah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya yaitu perubahan jasa dari zaman dahulu sampai sekarang. Perubahan jasa dari masa lampau hingga saat ini menunjukkan transformasi yang sangat signifikan, terutama dalam hal akses, kualitas, dan teknologi. Pada zaman dahulu, jasa bersifat lokal, manual, dan terbatas. Misalnya, layanan laboratorium medis hanya tersedia di rumah sakit atau klinik tertentu, dengan proses pemeriksaan yang lambat dan hasil yang harus diambil secara langsung oleh pasien. Layanan jasa pada masa itu juga sangat bergantung pada interaksi tatap muka dan keahlian individu penyedia jasa. Kualitas layanan sering sulit distandarisasi karena bergantung pada pengalaman dan keterampilan penyedia, sehingga pelayanan bisa berbeda-beda dari satu ke tempat yang lainnya. Selanjutnya yaitu masih tentang perubahan jasa dari zaman dahulu hingga sampai sekarang. Seiring perkembangan zaman, globalisasi dan kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam sektor jasa. Layanan menjadi lebih modern, terintegrasi, dan mudah diakses. Klinik Pratama Prodia, misalnya, telah mengadopsi sistem registrasi online, sehingga pasien dapat mendaftar dari rumah tanpa harus datang langsung ke klinik. Hasil pemeriksaan laboratorium kini dapat diakses secara digital, memudahkan pasien untuk memperoleh informasi dengan cepat. Selain itu, Prodia juga menyediakan layanan mobile testing untuk menjangkau wilayah yang lebih luas. Transformasi ini tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga meningkatkan kepuasan pasien dengan efisiensi operasional. Perubahan jasa juga dipengaruhi oleh pergeseran kebutuhan masyarakat. Dulu, pasien cenderung pasif dalam memilih layanan, menerima apa yang tersedia. Saat ini, konsumen lebih cerdas dan menuntut layanan yang cepat, akurat, dan nyaman. Perubahan ini mendorong penyedia jasa, termasuk Prodia, untuk lebih fokus pada pengalaman pelanggan, inovasi layanan, dan pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, sektor jasa telah berubah dari model tradisional
yang terbatas dan manual menjadi model modern yang berbasis layanan digital dan berorientasi pada pengalaman pelanggan, menjadikannya sebagai bagian paling penting dari kehidupan sehari-hari dan perekonomian masyarakat. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu faktor penyebab perkembangan jasa, yaitu di mana perkembangan jasa dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk perubahan demografis, sosial, ekonomi, psikografis, dan regulasi. Perubahan demografis seperti pertumbuhan penduduk dan meningkatnya usia harapan hidup, meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan. Perubahan psikografis menunjukkan bahwa masyarakat kini lebih peduli dengan kesehatan dan kualitas hidup, sehingga memilih layanan profesional. Perubahan sosial menekankan nilai kesehatan dan keselamatan. Perubahan ekonomi termasuk meningkatnya daya beli dan investasi di sektor kesehatan, membuka peluang bagi ekspansi jasa. Selain itu, regulasi politik dan hukum seperti standar akreditas dan perizinan laboratorium memastikan kualitas dan keamanan layanan. Klinik Pratama Prodia merespons semua faktor ini melalui inovasi layanan, peningkatan kualitas staf, dan perluasan jaringan laboratorium. Selanjutnya yaitu paradigma atau good dominant logis ke service dominant logis, yaitu dalam dunia bisnis jasa, paradigma pemasaran telah mengalami perubahan besar dari good dominant logis ke service dominant logis. Paradigma tradisional G2D logis menekankan bahwa nilai utama berasal dari produk fisik yang dijual. Dalam pendekatan ini, perusahaan fokus pada kualitas barang atau produk sebagai pusat kegiatan bisnis, sedangkan layanan dianggap tambahan atau sekedar pendukung. Contohnya itu seperti laboratorium medis pada masa lalu yang hanya menekankan alat dan proses pemeriksaan sebagai suatu produk utama, tanpa memperhatikan pengalaman pasien atau interaksi layanan. Keberhasilan bisnis diukur dari jumlah produk yang dijual atau volume layanan yang disediakan, bukan dari nilai atau manfaat yang dirasakan konsumen. Seiring berjalannya waktu, paradigma ini bergeser ke service dominan logis yang menekankan bahwa nilai diciptakan melalui layanan, pengalaman, dan interaksi dengan pelanggan. Dalam pendekatan ini, produk fisik hanyalah salah satu elemen yang mendukung penciptaan nilai, sedangkan layanan dan pengalaman pelanggan menjadi suatu fokus utama. Klinik Pratama Prodia merupakan contoh nyata penerapan studi logis. Keberhasilan Prodia tidak hanya diukur dari jumlah pemeriksaan laboratorium yang dilakukan, tetapi juga dari kepuasan pasien, akurasi hasil laboratorium, kecepatan pelayanan, dan pengalaman keseluruhan saat menggunakan layanan. Paradigma studi logis mendorong perusahaan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, menciptakan nilai tambah melalui inovasi, edukasi, dan layanan digital, serta memperhatikan feedback pasien untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, laboratorium medis tidak hanya menjual hasil pemeriksaan, tetapi juga menjual keyakinan, kepercayaan, dan kenyamanan bagi pasien. Pergeseran dari G2D logis ke S2D logis menunjukkan bahwa layanan dan pengalaman pelanggan adalah inti dari strategi bisnis modern, khususnya di sektor jasa seperti kesehatan, pendidikan, dan perbankan, yang menekankan penciptaan nilai yang bersifat personal dan berkelanjutan.
Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan bisnis jasa, yaitu pertumbuhan bisnis jasa dipengaruhi beberapa faktor utama. Yang pertama yaitu perubahan demografis, di mana suatu populasi yang besar dan menua meningkatkan suatu kebutuhan layanan kesehatan. Yang kedua yaitu perubahan psikografis, yakni kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu kesehatan dan kualitas hidup. Yang ketiga yaitu perubahan sosialisasi, yang menekankan nilai kesehatan, kebersihan, dan keselamatan. Yang keempat yaitu perubahan perekonomian, yaitu termasuk meningkatnya daya beli dan investasi sektor kesehatan. Yang kelima yaitu perubahan politik dan hukum, yang meliputi regulasi, akreditasi, dan perizinan operasional. Klinik Pratama Prodia itu sendiri memanfaatkan faktor-faktor ini untuk memperluas seluruh jaringan, meningkatkan layanan, dan berinovasi secara digital agar tetap relevan dan kompetitif. Situasi strategis di sektor jasa, yaitu sektor jasa menghadapi tantangan dan peluang sekaligus. Persaingan semakin ketat dengan munculnya laboratorium dan klinik diagnostik lain, namun kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan membuka peluang besar. Strategi yang diterapkan Prodia meliputi perluasan jaringan laboratorium, mobile testing, peningkatan kompetensi staf medis dan customer service, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat layanan. Strategi ini membantu Prodia mempertahankan posisi kompetitif dan menjangkau lebih banyak pasien. Selanjutnya yaitu karakteristik dan klasifikasi jasa, yaitu jasa memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari produk fisik, antara lain seperti intangibility atau tidak berwujud, inseparability atau tidak bisa dipisahkan dari penyedia, variability atau mudah berbeda kualitasnya, dan perishability tidak bisa disimpan. Klinik Pratama Prodia menekankan kualitas layanan, akurasi pemeriksaan, dan kepuasan pasien untuk mengatasi tantangan ini. Klasifikasi jasa meliputi berbagai jenis, termasuk jasa kesehatan seperti Prodia, jasa keuangan, jasa pendidikan, jasa transportasi, dan jasa pariwisata. Fokus Prodia pada jasa kesehatan menunjukkan bagaimana inovasi layanan, pengalaman pelanggan, dan kualitas operasional dapat mendorong pertumbuhan bisnis jasa secara berkelanjutan. Itulah tadi penjelasan saya tentang dinamika bisnis jasa dan pentingnya jasa pada klinik Pratama Prodia. Adapun kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu secara keseluruhan, sektor jasa memiliki peran penting dalam perekonomian, baik di tingkat internasional maupun nasional. Perkembangan jasa dari masa lalu yang terbatas dan manual hingga layanan modern, digital, dan berbasis pengalaman pelanggan menunjukkan bagaimana bisnis jasa terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pergeseran paradigma dari goods dominan logis ke service dominan logis menekankan bahwa keberhasilan jasa tidak hanya ditentukan oleh produk, tetapi juga oleh pengalaman, kepuasan, dan nilai yang diberikan kepada pelanggan. Klinik Pratama Prodia menjadikan contoh nyata penerapan prinsip ini dengan layanan laboratorium yang cepat, akurat, dan mudah diakses, dengan strategi yang fokus pada kualitas layanan dan pengalaman pelanggan. Bisnis jasa dapat terus berkembang, relevan, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat dan perekonomian. Thank you, arigatou gozaimasu, kamsahamnida, gomawo.